Bila esok adalah akhir, biarkan ini jadi yang terakhir. Bila besok bukan akhir, biarkan ini menjadi tanda perjuanganku. Sejauh apapun kaki melangkah pergi, jika jarak menyisakan rindu, walau sedikit itu menjadi alasan kita bertemu kembali. Tapi, sedekat apapun pertemuan yang diinginkan, jika ada rasa enggan ataupun takut di hati, cukup itu menjadi penyebab kerenggangan. Jika ini yang terbaik, aku kemudikan bahteraku menjauh dari pelabuhan yang aman untuk sebuah perjuangan pertemuan yang lebih indah. Tapi, haruskah nanti aku kembali pada titik tempatku bermula? Apa yang terjadi, Hani? Aku hanya diam, menatap riak-riak air danau di hadapanku, menatap tak berkedip dan tiba-tiba bulir bening mengalir dari pelupuk mataku. Hei, Hani, kamu baik-baik saja? Iya, aku baik kok. Kamu serius? Iya, ujarku bergetar disusul dengan tetes air mata lagi mengalir di pelupuk mataku. Hani, kamu dilahirkan ke dunia ini bukan untuk jadi perempuan superior. Maksudmu? Walau bagaimanapun, kamu tetap perempuan, oke? Kamu tak perlu menyembunyikan air mata itu. Kamu tidak perlu memendam luka agar dunia menganggap kamu kuat. Apalagi terhadap wujudku, kakakmu. Aku pun terisak di bahunya. Semakin deras air mata mengalir di pelupuk mata. Aku menyesal. Aku abai. Aku tidak ingin lagi mengenalnya. Siapa Hani? Seorang lelaki yang pernah aku kagumi, Rashid. Rashid? Iya, aku menyesal bersikap terlalu baik kepadanya. Aku menyesal telah pernah pergi hanya berdua dengannya. Tidak hanya di darat, bahkan di udara. Dan aku menyesal telah bekerja sama dengannya. Apa? Kamu sejauh itu dengannya? Di tengah-tengah jarak yang kamu jaga bersama teman lawan jenismu, adikku. Maaf, aku tahu aku salah. Kamu menyukainya? Tidak, hanya mengaguminya saja. Tapi itu dulu, tidak sekarang. Lalu, itu yang membuatmu sendiri di sini? Bukan, karena azam. Aku hanya terdiam dan menyandang ransel dan beranjak pergi. Hani, kakak belum siap berbicara. Aku hanya terus melangkah dan tak menghiraukan panggilan kakak. Aku tahu ia akan marah besar soal ini. Aku tidak mau mengatakan apa-apa lagi dan mendengar apa-apa lagi soal ini, soal Adam, dan soal rasa. Tiba-tiba ada sebuah suara. Hani, semua ini tidak akan terjadi kalau kamu tegas sebagai perempuan. Langkahku terhenti mendengar penuturannya dan berbalik menatap kakakku yang beberapa langkah berdiri di hadapanku. Mengapa kakak juga tidak menyalahkan mereka yang mengusik ketenanganku? Lelaki itu yang terlebih dahulu menghubungiku. Lelaki itu yang berbicara banyak hal dalam hidupku, yang semula aku tidak mengenalnya, yang semula aku nyaman dengan kondisiku. Mengapa mereka layangkan perhatian jika hanya mempermainkan hatiku? Jika seperti ini, yang salah selalu perempuan. Dengan alasan perempuan menanggapilah, perempuan bawa perasaanlah. Tak akan ada asap jika tidak ada api, Kak. Sekuat apapun aku bertahan, aku tetaplah seorang perempuan. Kakak tidak mengerti ini, karena kakak mendapatkan lelaki gagah yang tak mengusikmu sebelumnya. Bahkan engkau tidak pernah tahu dia mencintaimu. Ia terus berjuang untuk kakak tanpa pernah kakak tahu. Hingga setelah perjuangannya dengan mantap, tanpa keraguan, ia menghitbahmu dengan kondisinya yang saat itu tak akan ada orang tua yang akan menolak lelaki sepertinya. Mantap secara spiritual, emosional, intelektualitas, dan finansial. Tapi aku, maafkan kakak Hani, sudah jangan dilanjutkan. Bentengi hatimu lebih kuat lagi, adikku. Insya Allah, jika umurmu panjang, masa itu akan datang dan akan kamu lalui. Berdoalah selalu agar Allah memilihkan jodoh yang baik untukmu
sesuai kriteria baik menurutnya, bukan menurutmu. Untuk apa kamu bersedih untuk lelaki pembual cinta? Untuk lelaki yang menampakkan taringnya di saat perempuan sudah bertekuk lutut di hadapannya? Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Azam? Kamu sanggup kan tidak akan pernah dihubungi lagi, atau kamu marah dengan sikap kakak? Aku tidak mau memikirkan siapa-siapa lagi, Kak. Aku hanya ingin fokus selesaikan pendidikanku, dan aku juga siap menjadi Maria binti Imran sekalipun. You not Maria binti Imran. Ya, lebih baik Kak daripada harus digombalin dan dimodusin selalu. Kakak tetap menyalahkan kamu untuk hal ini, Dek. Terlalu lembut terhadap laki-laki bukan mahram. Tidak boleh lagi ya. Sejelas apapun kamu memberi kode bahwasannya kamu memilih laki-laki itu, jika dia hanya berniat mempermainkan, ia tidak akan merasakan itu, dan tidak akan menampakkan taringnya ketika perempuan sudah bertekuk lutut di hadapannya. Dan soal Azam yang katanya masih bertahan tetap memilih kamu, kakak mau lihat selaki-laki apa dia mempertanggungjawabkan janjinya. Janji apa, Kak? Dia berjanji sama kakak tidak akan menghubungimu lagi sampai waktunya tiba. Di saat ia punya penghasilan untuk menafkahimu, menyabet gelar magister untukmu, dan membiarkanmu wisuda dulu tentunya. Sudah, Kak. Toh itu hanya janji yang diucapkan lisan manusia. Aku tak lagi mau memikirkannya. Biarlah harapan yang pernah ada lenyap membumbung ke udara, dibawa ke pakan camar untuk menjauh pergi. Aku mau menjaga hatiku lebih lagi, Kak, untuk dia lelaki yang memang berhak mendapatkan dan mengisinya. Biarlah aku merangkai butir-butir cintaku dalam diam di setiap wadah doa yang berupaya menampung keridoannya. Terima kasih sudah menjadi benteng untuk hatiku, Kak. Pun seringkali penasaranku melirik apa yang ada di balik benteng itu. Sekali tampak ternyata pedih. Senyuman manis terukir dari wajah kakakku, memberikan pelukan yang menenangkan dan memboncengku dengan sepeda yang ia bawa. Hani, iya, nanti setelah wisuda kamu kemana, Dek? Lanjut kuliah lagi? Ya, aku mau melanjutkan studi lagi, Kak. Good, terus semangat adikku. Mimpimu dan masa depanmu lebih berharga dari luka akibat kalimat dan gombal dan modus lelaki. Yah, tanggapanku dibalas tertawa bahagia kakakku dan mengusap tanganku yang terus memeluknya sepanjang perjalanan pulang dan bersandar di punggungnya seraya tersenyum manis. Seolah aku lupa akan kesedihanku, kini hanya tersisa segudang semangat dan bayangan mimpi-mimpi yang berkelebat dalam pikiran. Tak perlu engkau kembali ke tempatmu bermula jika itu penuh luka dan air mata. Cukup engkau mengingatnya dalam fikir sebagai penopang semangat berbenah di masa depan. Hijrahkan hatimu untuk lelaki yang berhak mendapatkannya. Terus susun lafaz cinta dalam diamnya doamu. Insya Allah berbuah wujud cinta karena ilahi datang menghampirimu. Meskipun kamu Hawa yang dikata pelengkap hidupnya sang Adam, kamu tetap punya hak untuk dihargai dan mengerti posisimu sebagai Hawa, bahwa Adam tak bisa hidup tanpa Hawa. You are special human in the world. Sehebat apapun lelaki, tetap anak-anak besar dalam didikan tanganmu. Karena lelaki lebih sering di luar rumah. Meskipun suami adalah kepala sekolah di rumah tanggamu, tetap istri sebagai guru yang langsung berhadapan dengan yang dididiknya, yakni anak. Tetaplah raih mimpimu, wahai adikku, ke ujung dunia sekalipun. Jangan lumpuh hanya karena gombalan kata cinta dari lelaki atau perhatian penuh modus. Lelaki bukan mahram. Semakin kueratkan pelukanku pada kakak. I am special human in the world, ucapku dalam hati. Disusul senyuman terukir di wajahku. Terus ku tatap hamparan air danau yang berwarna emas disapu semburat oranye di langit. Seolah ikut menggambarkan dan membenarkan ucapan sang kakak. Betapa berharga dan pentingnya perempuan, dan betapa harus dihargai perasaannya, karena surga berada di bawah telapak kakinya. Cerpen ini ditulis di Pondok Cabe Ilir, Tangerang Selatan, Banten, 2 Juni 2017,